Bapak Ibu yang saya hormati, ada sering kita doakan atau sering kita baca dalam doa 3 macam ya, yang selalu kita mintakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau kita terjemahkan, ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat serta terhindar dari azab neraka. Coba kita pahami ini dalam waktu yang singkat ini. Mungkin ada kaitannya dengan manaqib, dengan akikah, dan juga pelantikan MUI tadi. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dunia. Mana kebaikan dunia? Yang nyata sekarang ini sifatnya duniawi. Jadi yang sifatnya duniawi itu yang ada sekarang, yang nyata. Nah, ini duniawi. Jabatan sifatnya duniawi, harta duniawi. Ya. Apa yang ada pada duniawi ini pada prinsipnya adalah jasad tubuh kita ini. Jadi kalau kita katakan minta kebaikan dunia, kebaikan artinya kesempurnaan daripada kebutuhan tubuh kita. Kebutuhan tubuh kita apa? Sandang, pangan, dan papan. Nah, untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan inilah orang berusaha dari pagi sampai siang, kadang pulang larut malam untuk mencari itu, mencari kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam rangka untuk memenuhi hasanah fid dunia. Tapi kadang-kadang tidak mengenal batas. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dipersilahkan oleh Allah, silahkan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai salat, silakan bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah. Tetapi dalam rangka berusaha mencari karunia Allah itu Allah memberikan 3 model. Nah, silakan dipilih nanti mana yang cocok itu ya. Ada 3 model. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar dari segala kesulitannya, dan Allah berikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Semakin tinggi tingkat ketakwaan kita kepada Allah, semakin banyak jalan keluar dari kesulitan, dan semakin banyak pula rezeki yang tidak diduga. Tinggal kita meningkatkan ketakwaan kita tadi. Itu satu ya. Yang kedua, Allah jelaskan, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata fa idza hum mublisun. Ketika mereka sudah mulai melupakan ajaranku, kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami buka kesempatan untuk melakukan apapun yang dia maukan. Nah, jadi kalau orang sudah mulai seolah lupa, bukan lupa tapi melupakan. Dia tahu kalau judi itu dilarang, tapi seolah enggak tahu lah.
Dia tahu kalau maling itu dilarang, tapi dikerjakan seolah nggak tahu. Apakah maling tingkat bawah? Kalau maling tingkat bawah kan maling ayam, maling kakao, itu maling tingkat bawah. Ada lagi maling tingkat atas, maling bedasi, korupsi namanya. Nah, korupsi itu maling juga, dia ngambil hak orang lain. Ya. Dia tahu kalau maling itu nggak boleh, tetapi seolah-olah nggak tahu lah. Gitu. Pokoknya tutup mata, bahkan dicari-cari celah gimana caranya supaya bisa korupsi, tapi orang nggak tahu. Robah-robah angka sedikit. Nah, coba kalau nambah nol, memang nol itu kalau sendirian Pak nggak ada artinya. Tapi kalau sudah bersama dengan angka 2, nah itu punya arti. Dia punya 10.000 misalnya, kan 10.000. Tapi kalau ditambah 0 1 aja, udah beda itu, udah 100.000 itu. Jadi itu artinya merubah-rubah angka bagaimana supaya mendapatkan dan orang nggak tahu. Nah, ini namanya orang seolah melupakan. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah mulai merupakan ajaranku, aku beri kesempatan kepadanya untuk melakukan apapun yang dia maukan. Mau banyak duit dengan judi, menang. Mau banyak duit dengan korupsi, dapat. Mau memuaskan nafsu dengan zina, banyak yang mau. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Sampai mereka berpoya-poya dengan hasil yang mereka dapatkan, kami cabut seketika. Nah, ini yang nggak kuat, Pak. Lagi bersenang-senang hasil korupsinya, beli mobil mewah, gitu ya, bikin rumah baru, istri nambah 1, misal begitu. Lagi berpoya-poya, bermewah-mewahan dengan hasil yang dia dapatkan itu, akhadnahum baghtatan. Kami cabut seketika. Nah, kalau cabut seketika itu ketangkap KPK, itu masih ada harapan taubat. Walaupun jabatannya dicopot, badan masuk penjara, harta disita. Tapi masih ada kemungkinan bisa jadi orang baik, bisa bertaubat. Tapi kalau tali akinya yang dicabut, dead itu Pak. Yang bersangkutan berkalang tanah di alam kubur, dipukul, direbus sama mungkar nakir, duitnya banyak tersimpan di bank hasil korupsinya, istrinya masih muda, nikah lagi, yang bersenang-senang suami mudanya. Si bapak berkalang tanah menerima hukuman dan penderitaan, tetapi orang lain yang menikmatinya. Nah, ini dia Bapak Ibu yang saya hormati, terserah. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka sudah melupakan ajaranku, kata Allah, aku buka kesempatan, aku beri kesempatan. Mau lakukan apa terserah. Mau judi menang dapat duit, mau korupsi dapat duit banyak. Tapi awas. Ketika sedang berpoya-poya dengan hasil yang dapatkan itu, akhadnahum baghtatan. Kami cabut seketika. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Banyak contoh, Pak. Ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai terkena seperti itu. Jabatannya empuk, gitu ya, duitnya banyak, gaji sebulan aja dimakan sekeluarga nggak habis enggak. Ya, ini masih juga numpuk duit banyak. Makanya ya Bapak Ibu, kita tahu yang sudah berangkat ke tanah suci setelah melaksanakan aktivitas haji kan ada yang disebut dengan tahallul. Apa itu tahallul? Menggunting rambut minimal 3 helai rambut.
Ya, apa maksudnya itu? Menggunting nafsu ketamakan. Nah, jadi kalau sudah kita menunaikan ibadah haji itu, pangkaslah nafsu ketamakan itu. Ya, tinggal istiqomah, tinggal kita qanaah, ya, merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi tidak ada rasa tamak lagi, nafsu ketamakannya sudah dicukur, sudah dipangkas, sudah digunting gitu. Nah, ini makanya saya bilang di tempat lain, ya, sebenarnya kalau kita pahami betul manasik haji itu, insya Allah betul-betul mabrur, Pak. Ya, kalau betul-betul terpahami dan teraplikasikan maknanya. Cuman kalau hanya sekedar sah saja, ya terpenuhi syarat dan rukun, sah hajinya saja belum tentu mabrur, Pak. Ya, maka tidak heran kita kalau pulang dari haji, ya, picinya putih tapi hatinya masih hitam. Ya, kelakuannya masih hitam. Ya, nauzubillah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika mereka sudah berpaling dari ajaranku, betul-betul berpaling, nggak mau lagi mengindahkan ajaran agama ini. Masya Allah, kita terasa Pak zaman sekarang ini. Ya, ibu-ibu pakai jilbab itu hukumnya apa, Bu? Pakai jilbab nutup aurat itu, pakai jilbab hukumnya apa? Wajib. Ya, zaman sekarang enggak, mubah. Mau pakai jilbab silakan, enggak pakai jilbab silakan. Yang wajib pakai helm. Itu yang wajib. Nah, ini hukum Allah ini. Ya. Begitu juga misalnya riba. Riba itu haram apa halal? Haram. Tapi apakah riba ada enggak di negara kita, dalam kehidupan kita? Semua Pak riba. Mau beli rokok aja riba. Pinjam duit riba. Di lini kehidupan kita banyak yang menggunakan riba. Ya. Jadi bagaimana kita menjalankan syariat agama ini dengan benar? Bukan hanya sekedar tulisan, bukan sekedar aturan. Inilah beratnya tanggung jawab MUI ini, Pak. Ya. Bukan hanya sekedar menyampaikan aturan ini, aturan, melaksanakannya itu loh. Saya yakin kalau kita semua ini yakin betul kalau Al-Quran itu wahyu Allah. Yakin nggak Bapak Ibu? Yakin betul, itu wahyu Allah. Yakin nggak kalau dalam isi Al-Quran itu membawa kebenaran? Yakin kan? Tapi sudah dilaksanakan belum itu? Banyak yang belum. Nah, jadi Al-Quran itu petunjuk. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada mastamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kamu tak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua pusaka itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini petunjuk. Kalau saya ibaratkan, kita ini sekarang ini lagi berlayar di lautan dunia. Ini lautan dunia apa? Lagi berlayar di lautan dunia menuju kampung akhirat. Naik kapal besar milik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Islam. Ya. Dalam kapal itu ada kompas. Kompasnya dua, Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita ikuti kompas ini pasti selamat. Tapi kalau nggak diikuti kompas itu cuma dilihat-lihat aja begitu, tapi nggak diikuti ya nggak selamat. Walaupun banyak juga yang bernama selamat tidak selamat. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu petunjuk. Cuman kadang-kadang kita
membacanya tapi lupa mencari petunjuknya. Pernah nggak Bapak Ibu dengar ada cerita Nabi Musa membelah laut? Ada kan? Nah, surat apa itu? Nah, nanti dicari, pokoknya adalah dalam Al-Quran itu. Nggak salah lagi itu. Nabi Musa membelah laut. Ya. Kenapa Nabi Musa membelah laut? Karena Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun bersama tentaranya. Nabi Musa ini menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan, ya, yang dilakukan oleh Fir'aun dan konco-konconya. Ya. Tapi si Fir'aun ini nggak senang. Ya. Nah, akhirnya dia dikejar. Nah, Nabi Musa dikejar sampailah ke pantai. Begitu sampai di pantai, di depan laut, belok kiri jurang, ke kanan jurang. Bertahan, sebentar lagi Fir'aun bersama tentaranya datang membunuh. Dalam posisi terjepit, ya, ke depan mencebur masuk laut, mati. Belok kiri masuk jurang, kanan masuk jurang. Bertahan, nanti tentara Fir'aun datang dibunuhnya, kejepit. Lalu Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah, pukulkan tongkat. Tongkat dipukulkan, laut belah, jadi jalan. Itulah hebatnya tongkatnya Nabi Musa. Jadi kalau ada, Pak, belilah itu. Ya. Ada jualannya, bagus itu dibeli. Ya. Tongkat Nabi Musa. Nah, tapi itu Nabi Musa alaihissalam itu tidak setiap mendapat kesulitan menggunakan tongkat, enggak. Hanya 2 kali kalau nggak salah, ketika menghadapi sihirnya Fir'aun dengan ular-ularnya, dilemparkan tongkat. Lalu kemudian terjepit di pantai, belah laut. Begitu laut sudah terbelah, nah Nabi Musa bersama pengikutnya menerusi jalan itu. Alhamdulillah selamat sampai ke seberang. Dikejar sama tentara Fir'aun. Semua pengikut Fir'aun sudah berada di tengah-tengah laut itu. Yang depan sudah di tengah laut, yang di belakang pun sudah di tengah laut. Begitu mereka sudah di tengah laut, lalu laut itu menyatu kembali. Tenggelamlah Fir'aun bersama pengikutnya. Nah, selamat Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini ceritanya. Cerita yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran itu adalah petunjuk. Kenapa? Karena Allah sudah jelaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Petunjuk buat manusia. Nah, sudahkah kita menemukan petunjuk dari cerita ini? Kita kadang-kadang hanya terbuai dengan mendengar cerita, tapi lupa mencari petunjuknya. Bapak Ibu, petunjuk Al-Quran itu ditujukan kepada manusia. Kita ini manusia, berarti petunjuk buat kita. Saya manusia, berarti petunjuk buat saya. Jadi jangan menuding itu petunjuk orang lain, bukan, petunjuk buat saya. Karena ini petunjuk buat manusia, saya manusia. Jadi semua kita menyatakan, oh saya ini manusia, berarti Al-Quran petunjuk buat saya. Nah kalau petunjuk buat saya, nah saya harus ikuti. Mana petunjuknya? Bapak Ibu, seolah-olah ibaratnya kita inilah Nabi Musa. Seolah-olah kejepit di depan lautan. Mana lautan? Lautan dunia. Betapa banyak manusia tenggelam di lautan dunia ini. Nggak tahu arah hidup ini kemana. Seolah-olah hidup ini cari duit. Mau masuk sekolah saja, cari sekolah yang munafik. Nanti kalau sudah tamat, cepat dapat kerja. Kalau sudah dapat kerja, dapat duit. Kalau sudah dapat duit, bisa beli makanan. Kalau sudah dapat makanan, kita sudah makan, kenyanglah perut. Kalau sudah kenyang, tenaga kuat. Kalau sudah tenaga kuat, bisa kerja lagi. Kerja lagi, dapat duit.
Kalau sudah dapat duit, beli makanan lagi, perut kenyang, tenaga kuat, kerja lagi. Itu terus berulang-ulang. Nggak kepikir mau kemana hidup ini. Ini orang tenggelam di lautan dunia. Inilah ibaratnya kita. Kita berada di pantai lautan dunia. Di kiri jurang, hawa. Di kanan jurang, nafsu. Banyak orang yang mati dengan hawa nafsunya. Di belakang tentara yang akan membunuh. Siapa? Iblis. Kata Iblis ketika dia sudah mendapatkan SK dari Allah. Surat keputusan dari Allah bahwa Iblis penghuni neraka buat selamanya. Lalu Iblis mengajukan usul introspeksi. Qala fa bima awaitani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, kata Iblis, karena engkau telah mengutuk saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda Adam itu, mulai dari Adam sampai ke anak cucunya hingga hari kiamat. Saya goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Jadi Iblis itu selalu berusaha cari teman untuk di neraka, Pak. Tapi Iblis ini takut betul sama Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka iblisnya menjauh. Tapi kalau kita jauh dari Allah, nah iblisnya yang mendekat. Tinggal kita pilih aja, dekat sama Allah jauh dari iblis, apa dekat dengan iblis jauh dari Allah. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi di depan lautan, di kanan jurang hawa, di kiri jurang hawa, kemudian di kanan nafsu, hawa dan nafsu. Di belakang tentara. Banyak Pak yang terbunuh sama tentara iblis ini. Kelihatan betul itu. Masjidnya besar tapi jamaahnya dikit. Apalagi subuh kadang-kadang sedih Pak. Ya. Meki-mekilah si muazin. As-salatu khairum minan naum. Bukannya bangun, selimut ditarik. Masjid gede, bagus. Tapi yang datang salat subuh cuma 2 orang, 3 orang, kadang-kadang full. Dia yang azan, dia yang imam, dia yang makmum. Masjid besar. Banyak yang terbunuh sama iblis. Nah ini Bapak Ibu yang jadi kita artinya, kita inilah ibaratnya Nabi Musa. Dalam posisi terjepit Nabi Musa pukulkan tongkat. Itu ya. Apa itu tongkat? Alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri, Pak. Apa yang harus berdiri? Tauhid harus berdiri. Mana tongkatnya? Kalimah tauhid, la ilaha illallah. Inilah tongkatnya, Pak. Gunakan la ilaha illallah untuk menyeberang di lautan dunia ini. Silakan jadi pejabat yang tahu la ilaha illallah. Jangan hanya kalimatnya, tapi tahu betul isinya gitu. Silakan jadi pedagang yang tahu dengan la ilaha illallah. Jadi petani yang tahu la ilaha illallah, insya Allah selamat Pak. Tapi kalau tidak, hanya sekedar bacaan saja, belum dijadikan sebuah petunjuk. Makanya saya sampaikan, 2 kalimat syahadat itu saya bilang, itu merupakan pokok. Jangan hanya merasa cukup dengan hafal kalimatnya Pak. Kalau hanya hafal kalimatnya burung beo juga hafal. Jadi kalau kita hanya hafal 2 kalimat syahadat, ya kira-kira sekelas lah dengan burung beo begitu. Maka saya katakan untuk memahami 2 kalimat syahadat itu 5 tahapan. Pertama, kita pelajari cara mengucapkannya seperti apa.
ilmunya ilmu tajwid, makharijul hurufnya kita tahu, ilmu syariat itu. Yang kedua, tahu cara mengamalkannya, ilmunya ilmu tarekat. Tapi banyak orang ketakutan Pak belajar tarekat itu, takut gila, takut bid'ah. Kenapa? Ya memorinya terpenuhi dengan dua kalimat itu, bid'ah sama gila. Jangan belajar tarekat, gila kamu nanti kan. Padahal banyak betul gila, orang gila di pasar nggak pernah belajar tarekat. Iya, jadi kita dibodoh-bodohin. Sudah kita nggak ngerti, dibodoh-bodohin pula gitu. Kadang-kadang Ustaz Pak, jangan belajar tarekat, gila kamu nanti, itu bid'ah. Bapak belajar tarekat di mana? Oh kalau saya nggak pernah belajar. Bagaimana mengatakan bid'ah tidak bid'ah, salah tidak salah kalau nggak pernah belajar? Bisa menilai sesuatu itu kalau kita tahu Pak. Kalau nggak tahu gimana menilainya? Kan sering begitu. Jangan belajar tarekat itu bid'ah itu. Bapak belajar tarekat di mana? Oh kalau saya belum pernah belajar. Nah ini memberikan nilai, dia sendiri nggak tahu tata nilai begitu. Tapi kalau sudah pernah belajar lalu diseleksi mana yang benar, mana yang salah. Yang benar ambil, yang salah buang. Nah, itu baru. Oh jangan begitu, salah. Kenapa? Ini dalilnya. Dia tahu. Ya, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, dulu pernah saya masih di Sumatera Barat dulu. Ya, jadi guru saya Syekh Muhammad Ali Syarif Datuk Meninjun rahimahullah taala. Beliau mengajarkan tarekat. Datanglah seorang ustadz dari Padang Panjang waktu itu, cerita beliau. Ya. Lalu kata ustadz itu, "Buya, saya dengar Buya mengajarkan tarekat." "Oh ya," kata Buya. "Itu kan bid'ah Buya. Nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya." Buya ketawa aja. "Kamu belajar tarekat sama siapa?" "Oh kalau saya nggak pernah belajar." Itu kan bid'ah. Kata Buya, kalau belum pernah belajar, bagaimana kamu menilai bid'ah atau tidak? Benar atau salah? Belajar dulu, setelah tahu baru beri nilai. "Oh saya mau belajar sama Buya, tapi janji Buya," katanya. "Janji apa?" kata Buya. "Kalau nanti saya sudah belajar, saya sudah talqin zikir sama Buya, saya amalkan, saya nilai. Kalau salah, Buya siap untuk meninggalkan tarekat." "Boleh," kata Buya, "tapi sebaliknya. Kalau ternyata tarekat ini benar, kamu harus siap mendakwahkan kemana-mana. Kamu ceramahkan kemana-mana untuk belajar tarekat. Siap?" Nah, talqin zikir. Begitu talqin zikir, dia belajar zikir, dia ngamalkan zikir. Baru 3 bulan Pak ngamalkan zikir. Udah keliling Padang Panjang itu. Belajar tarekat itu hukumnya wajib. Berbalik 180 derajat. Bukan hanya Padang Panjang, termasuk Bukit Tinggi, Batu Sangkar, dia ceramah. Belajar tarekat hukumnya wajib. Jadi ternyata menilai sesuatu karena belum tahu. Setelah dia tahu, barulah dia mengakui kebenaran itu. Nah, jadi maksud saya, kita jangan pernah mau ditipu, Pak. Banyak orang takut belajar tarekat karena isi otaknya cuma 2 itulah, gila sama bid'ah. Yang didengarnya itu, dia nggak pernah belajar, nggak pernah bertanya kepada yang ahlinya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang harus berdiri tauhid. Alatnya kalimat la ilaha illallah. Maka disebutlah kalimat tauhid. Yang dituju tauhid, tetapi menggunakan alat disebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi belajar tarekat itu belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. 2. Yang ketiga kita cari isi. Apa sih isinya 2 kalimat syahadat itu? Kalau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu mah bahasa Arab. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu mah alih bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Isinya apa? Memahami isi ilmunya, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu sifat 20. Itu memahami isi 2 kalimat syahadat. Naik yang keempat, memahami posisi.
Asyhadu alla ilallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasul syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid? Kapan kita dalam posisi syahadat Rasul? Ilmunya ilmu hakikat. Yang kelima baru kita belajar gimana cara memakai dua kelima syahadat itu. Kok hidup bisa dipakai, kok mati bisa ditompang. Carilah hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Itulah dua kelima syahadat. Tapi bagaimana cara memakainya? Ini ilmunya ilmu ma'rifat. Perlu kita kaji lebih jauh. Maka saya bilang tadi, jangan hanya merasa cukup dengan hafal kalimat. Ini pondasi. Makanya kalau dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Musa membelah laut dengan tongkat, ini petunjuk. Tongkat itu alat untuk berdiri. Yang berdiri tauhid. Alatnya kalimat la ilaha illallah. Rasul berpesan, jadidu imanakum, perbaru iman kalian. Kata sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Bagaimana caranya kami perbaru iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Banyak-banyak. Bukan sedikit. Semakin banyak semakin bagus. Bahkan ada satu hadis yang disebutkan, ya, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang menyebut la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Ini yang disebut dengan zikir ataqah, pembebasan diri dari api neraka. Nah, sudahkah kita menjalankan itu? Nah, ini perintah Rasul. Rasul perintahkan kalian banyak-banyak sebut la ilaha illallah, kata Rasul, untuk berbaru iman. Nah, perintah ini sudahkah kita jalankan? Nah, ini salah satu petunjuknya perlu kita amalkan. Begitu juga dalam zikir di dalam hati yang Allah perintahkan langsung, wazkur rabbaka fin nafsik, sebut nama Tuhanmu pakai hatimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, waduna jari minal qaul, enggak usah pakai suara, bil ghudu wal asal, pagi sore siang malam, sehat sakit lapang sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja, wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Sedetak jantung, sehembus napas tidak ingat Allah, namanya lalai. Sudahkah perintah ini, petunjuk ini kita jalankan? Nah, jangan dikatakan itu bid'ah lagi itu. Ini perintah Allah. Maka saya bilang tadi, Al-Quran itu perintah. Al-Quran itu petunjuk. Cuman kadang-kadang kita cuma hanya bisa baca tapi tidak menjalankan petunjuk itu, gitu. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mencapai kebahagiaan dunia tadi, ya 3. Yang pertama, siapa orang takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya, Allah berikan rezeki yang tak terduga. Yang kedua, kalau orang sudah mulai melupakan, Allah persilahkan berbuat semaunya. Nah, silakan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silakan kalian berbuat jahat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Up to you. Terserah Anda. Ya. Jadi kalau sudah melupakan, itu Allah beri kesempatan, tapi awas, satu ketika Allah akan cabut itu. Yang ketiga tadi, kalau sudah benar-benar berpaling dari ajaran Allah, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kalau orang sudah berpaling dari ajaran Allah, Allah berikan kehidupan yang sempit di dunia. Sempit pikiran, sempit hati, sempit ekonomi, sempit. Ya. Ini kalau bahasa Lampunya mungah mangeh. Mangdok duit, mungah mangeh, utang mak kebayar, mungah mangeh, kredit macet. Bapak sholat enggak? Enggak. Coba lapor sama Allah, enggak usah lapor di media sosial, Pak. Ini cerita di medsos sampai ke Amerika orang tahu.
Coba bangun tengah malam, mandi, gelar sejadah, laksanakan salat tahajud, salat taubat, salat tahajud, salat hajat. Minta kepada Allah, lapor sama Allah. Ya, pasti didengar sama Allah. Tapi kita ini malas untuk gelar sejadah. Ceritanya cerita di medsos, buka HP, ya. Jadi sehari suntuk itu main HP aja, cerita kekeluhan. Suami istri bertengkar diceritakan dalam HP. Masya Allah. Apa ada yang nolong? Nggak ada. Nah, jangan usah. Jadi apa yang kita rasakan, yang kesulitan, udahlah, lapor cerita kepada Allah. Gelar sejadah tengah malam, neteskan air mata, ya Allah, aku nggak sanggup menghadapi kehidupan ini, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, lapor kepada Allah. Hatiku sedang gundah gulana, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Wajbur qalbi munkasir wajma' syamlil mundasir. Terus sampai akhirnya. Kalau dibaca dengan perasaan bisa meneteskan air mata. Insya Allah besoknya keluar petunjuk Allah. Lapor kepada Allah. Allah Maha tahu, Pak. Allah sangat dekat dengan kita. Ya. Kata Allah, nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih hampir dari urat nadimu. Ya. Belum lagi kita berbuat, Allah sudah tahu. Apa yang terbetik di hati kita, Allah sudah tahu. Misalnya lama benar ceramah nggak selesai-selesai di hati, tapi Allah tahu. Misal begitu. Insya Allah nggak lama lagi, Pak, sebentar lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kebaikan dunia. Hasanah akhirat, kebaikan akhirat. Mana akhirat? Jangan kebayang kita akhir itu nanti, Pak. Sudah mati nanti. Sekarang. Mana gambaran akhirat? Ruh kita. Kalau dunia jasmani, jasad. Kalau akhirat gambaran ruh kita. Ketenangan hidup. Di kalau hasanah dunia kesenangan, terpenuhi sandang pangan dan papan. Kalau kebaikan akhirat, ketenangan jiwa. Terpenuhi kebutuhan jiwa kita. Jiwa kita ini, ruh kita ini nggak butuh makan nasi, Pak. Itu kue, ada salad, ada anggur itu. Itu bukan untuk ruh itu, untuk jasad. Silakan dimakan, Pak, nggak apa-apa. Itu untuk jasad. Ruh kita nggak butuh itu, nggak. Yang dibutuhkannya zikir, ibadah. Makanya kata Allah, fawailul lil musallin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini yang sudah pernah saya jelaskan dulu. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Mereka yang menelantarkan si yatim. Nah, bahasa yatim ini ya dalam Al-Qur'an cuma satu, Pak, yatim, enggak ada piatunya, enggak. Beda dengan kita. Kalau kita ini nggak ada bapaknya namanya yatim, kadang nggak ada mak namanya piatu. Kalau nggak ada bapak sama maknya disebut yatim piatu. Tapi Al-Quran nggak ada piatunya, yatim. Dan tidak boleh pula ditambah-tambah. Padzalikal ladzi yad'ul yatim piatu. Nah boleh, karena memang Al-Quran sudah bicara yatim saja. Yatim itu artinya nggak ada orang tua, nggak ada ayah, nggak ada ibu, yatim. Al-Quran petunjuk buat kita manusia. Mana petunjuknya? Nah ini jasad. Jasad ini tidak pernah lahir, tidak akan lahir ke dunia tanpa ayah dan ibu. Berarti jasad ini bukan yatim, si jasad ini. Namanya jasmani, baju dari mani, ya ini. Si jasad ini. Ini tidak akan lahir ke dunia kalau nggak ada ayah ibunya, Pak. Nikah dulu ayah ibu kita, barulah kita lahir.
Walaupun dulu kita sudah ada, dulu ruh kita sudah ada. Sebelum lahir mak bapak kita sudah ada. Cuman rumah belum ada, maka nggak bisa turun ke bumi. Nah, begitu ayah dan ibu kita nikah, lalu kemudian kita lahir ke dunia. Sebab akibat. Jadi artinya jasad ini bukan yatim, Pak. Dia ini punya ayah dan ibu. Tapi ruhmu tidak melalui proses ayah ibu. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku langsung tiupkan ruhku. Kata siapa itu? Kata Allah. Bapak ibu punya ruh apa enggak? Punya. Dari mana dapat? Itu ruhnya Allah itu. Jangan ngaku-ngaku. Kapan kita bikin ruh? Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Ruhnya Allah itu. Kita ini ngaku-ngaku punya ruh. Bikin nggak pernah, beli nggak pernah. Nanam nggak pernah. Ini ruhnya Allah. Cuma kita aja yang ngaku dipinjamin, ngaku punya. Gitu. Awas tangkap polisi nanti. Ini mobil dipinjamin. Ya. Begitu sudah dipinjamin, ngaku punya, nggak dibalik-balikin. Masya Allah, ini urusan nanti, Pak. Maka Allah perintahkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Serahkan apa yang Allah sudah berikan padamu sebelum ajalmu datang. Kalau sampai ajal datang itu tidak dikembalikan, tanggung jawab itu di akhirat. Berat tanggung jawabnya. Pinjaman kok disangka miliki. Ruh itu ruhnya Allah. Dia tidak membutuhkan ayah ibu. Itulah yang yatim sebenarnya. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Mereka yang menelantarkan si yatim. Yatim ruhmu itu. Nggak dikasih makan, nggak dikasih baju. Bajunya apa? Al-iman uryanun walibasut taqwa. Imanmu itu telanjang, pakaiannya takwa. Nggak takwa, nggak tunduk taat sama Allah. Makanannya apa? Zikir, sholat, ibadah, itu makanannya. Ini enggak ngaku beragama, sholat enggak. Itu yang pendusta agama. Ya kenapa? Ya itu tadi. Ngaku beragama, tapi ruh si yatimnya itu tidak dikasih makan. Makanan ruh kita itu ibadah. Ngaku beragama Islam, tapi sholat enggak, puasa enggak. Itu yang melantarkan si yatim tuh, pendusta agama tuh. Bukan yang melantarkan tidak ngasih makan tetangga sebelah. Ini kalau tetangga sebelah itu fikih sosial, saling tolong menolong. Tapi hakikat sesungguhnya yang yatim itu ruhmu itulah. Maka pantas kalau disebut pendusta agama, Pak. Ruhnya tidak diurus. Maka sering saya katakan sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Tapi kita ini kadang-kadang masih menganggap sholat itu kewajiban. Kalau paradigma kita itu berhenti pada kewajiban, berat, Pak. Ini kewajiban. Kalau nggak dikerjakan berdosa nanti. Nah, walaupun dia ngerjakan tapi berat. Seolah-olah terpaksa. Zikir itu apa? Zikir itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, bagaimana kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan di kita? Zikir kebutuhan kita. Nah, kalau itu kebutuhan, artinya sesibuk apapun kita dalam dunia ini, tetap kita sisihkan waktu untuk melaksanakannya. Kenapa? Itu kebutuhan. Cobalah perhatikan. Walaupun bapak ibu masih kerjanya banyak, tapi kalau perutnya lapar, itu kerja terus apa makan dulu? Nanti dulu kerja, yang penting makan dulu. Itu. Insya Allah sebentar lagi kita makan. Jadi itu, Pak. Jadi makan itu bukan kewajiban, kebutuhan. Cuman kalau makan nasi itu kebutuhan jasad, jasmani. Kalau zikir, sholat, ibadah itu kebutuhan ruhani. Nah, terpenuhi kebutuhan ruhani, maka tenanglah ruhaninya. Maka orang yang banyak duit bisa saja senang, tapi belum tentu tenang, Pak. Senang sih senang, uang banyak, ya, mobil mewah, rumah bagus, kemana pergi bisa, tapi nggak tenang. Kenapa? Kebutuhan ruhaninya nggak terpenuhi.
Jadi kalau mau senang, hasanah dunia terpenuhi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan rohani, kesenangan rohani, kebutuhan rohani terpenuhi. Zikir, dia kerjakan sholat, dia kerjakan sedekah, dan lain sebagainya. Apalagi sudah menunaikan ibadah haji. Ya. Waqina azabannar, terlepas dari azab neraka. Apa itu azab neraka? Kesengsaraan hidup. Nanti kalau yang sebenarnya neraka di akhirat itu. Tapi pemahaman sekarang, waqina azabannar, lepaskan kami, hindarkan kami dari kesulitan. Duit banyak. Ya, misalnya duit banyak. Ulama kata orang, ya dah, istrinya 4. Cuman setiap pulang ke rumah dihadang sama palang pintu. Dihadang, istrinya pulang ke pertama dihadang, pergi yang kedua, di kedua dihadang pula. Enggak tenang. Ini ada kesulitan. Jadi kita minta kepada Allah hasanah dunia, hasanah akhirat, terhindar dari segala macam kesulitan. Bukan tidak ada masalah manusia hidup pasti ada masalah, Pak. Ya, jangankan hidup, mati aja dia punya masalah. Ya, apalagi masih hidup, ada masalah. Cuman kalau kita dekat dengan Allah, Allah lah yang menyelesaikan masalah itu, akhirnya tenang. Tapi kalau kita jauh dari Allah, nanti iblis turun tangan, Pak. Kalau iblis sudah turun tangan, pusing-pusing amat, Pak, mikirin kredit macet, ambil tali gantung leher aja selesai. Ini nasihat iblis itu. Nggak selesai, nggak. Jadi oleh karena itu, waqina azabana, terhindar dari berbagai macam kesulitan. Ada masalah, cepat terselesaikan. Ada kesulitan, cepat beres. Itu artinya itu, ya selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, terlepas kita dari azab neraka. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang tadi sudah dilaksanakan doa akikah, siapa namanya? Namanya Kamila Rabi'ah Al-Adawiyah. Kamila Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, itu perempuan ya. Nah, cuma 1 kambingnya. Nah, tapi lumayan lah. Nah, insya Allah ada nanti daging kambing. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan anak ini nanti menjadi anak yang soleha, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsanya, dan taat kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Sebab harta yang paling berharga anak yang soleh. Kalau duit banyak kita tinggalkan, nggak lama habis. Ya. Mendingan kalau habisnya bermanfaat bagi yang tinggal, Pak. Kalau kontok-kontokan yang tinggal, tersiksa pula yang di dalam kubur. Tapi kalau meninggalkan anak yang soleh, nah dia akan berdoa, dia akan berbuat baik kepada keluarganya, berbuat baik sama masyarakatnya, doa kepada Allah untuk orang tuanya. Ya, makanya saya bilang tadi, harta yang paling berharga itu adalah anak yang soleh. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang sekolah di Pondok Pesantren Ibnu Muhtaram ini semuanya anak-anak yang soleh. Ya, mudah-mudahan mereka diberi Allah ilmu pengetahuan sehingga menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsanya, kebanggaan orang tua di dunia, dan menjadi penolong orang tua ketika di akhirat. Nah, makanya kalau ada anak-anak kita yang kebetulan mungkin tamat SD tahun ini, ya silakan dimasukkan ke Pondok Pesantren Ibnu Muhtaram. Insya Allah bukan hanya pelajaran umum, Pak, di sini. Ya, pelajaran agama, bukan hanya ilmu alat. Insya Allah diajari zikir. Sama di Pondok Pesantren Arafah, ya juga saya lakukan seperti itu. Ya, belajar zikir. Saya bilang 25% umum. Ya. Yang 25% ibadah. Ya, ibadah khusus maksudnya zikir. 50%-nya itu ilmu alat. Naun, sorob, mantik, badik, ma'aninya.
Nah, jadi yang kita latih betul dari awal itu belajar zikir. Alhamdulillah anak-anak di Pondok Arafah itu baru 6 bulan mereka sudah bisa memimpin khataman. Gitu. Kadang-kadang kalau pengajian bapak-bapak malam itu yang ada bapak-bapak yang bisa memimpin, suruh anak-anak kamu aja yang memimpin. Nah, suruh anak-anak yang tampil. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Dari kecil mereka sudah terbiasa berzikir, Pak. Ya, nyebut la ilaha illallah, merasa selalu bersama Allah. Nah, jadi itu. Jadi bukan hanya ibteknya yang tinggi, tapi intaknya yang harus juga tinggi. Ya. Jadi harus jalan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau orang mencari dunia, akhirat pasti tinggal. Kalau orang mencari akhirat, dunia pasti tinggal. Tapi kalau orang mencari Allah, dunia akhirat dia dapatkan. Carilah Allah. Tidak tersangkul kita kerja urusan dunia kalau kita selalu bersama Allah. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah dilaksanakan pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan Waiwilau. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau yang sudah dilantik itu menjadi pengurus yang amanah. Dan mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mereka diberi kesehatan lahir dan batin sehingga bisa untuk membimbing umat ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika al karim wal azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami' hajat wa tutahhiruna biha jami' sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna awsal ayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubay'unaka innama yubay'una Allah faqadihim wa man nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsi wa man awfa bi ba'da Allah fa sayu'tiran 'azima. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li asatizina wa li masyayikhina wa liman ahabba ilaina wa liman ahsana ilaina wa liman nawainahu minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al awladana awladan salihan yad'u li walidayhi wa rabbihim wa muti'a laka wa li rasulik khususan siapa? Amila Rabi'ah Al-Adawiyah binti Haji Syiaruddin. Allahumma ja'alha waladan salihah. Allahumma tawil umuraha wa jasadaha wa nawwir qalbaha wa sabit imanaha wa wahsin a'malaha wa si'azafaha wa lal khairi qaribha wa 'anil syarri ab'idha wa qdi hawaijha fid dunya wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqan wa anta lam tazalli talik ahlan ya muyassira kull asir ya jabir kull asir ya sahiba kull farid ya mughni kull faqir ya muqawwi kull dha'if ya mamana kull makhif yassir alaina kull asir fataysir asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtajul bain wa tafsir hajatuna kasiru anta alim biha wa khabir. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fishan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnah syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min al-ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan. Ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar. Ighfir lana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma lakal kul wa bikal kul wa minkal kul wa ilaikal kul wa kulul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian, atas kesabarannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.